peninggalan dari salah satu tokoh masyarakat yang menjadi mediator kepercayaan dan keyakinan masyarakat nelayan ortodok leluhur kami, masyarakat nelayan, tentang keyakinan mereka dengan keberadaan Dewi Pengasah Lautan atau yang sering disebut dengan Nyai Roro Kidul. Beliau itu sukanya di situ. Duduk bersila di sini, Eyang itu kalau yang saya lihat, Eyang itu seperti resi. Perawakannya seperti resi, kalau resi itu bahasanya itu seperti pemimpin pembuka agama pada zaman dahulu. Ya, karena pada masa itu mereka tidak boleh menyebarkan Islam secara terbuka, sejarahnya. Jadi mereka menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Yang seperti ini dinamakan dengan batu unta. Nah, kenapa batu unta? Karena batu ini menyerupai seperti seekor unta. Nah, kalau yang perempuan silahkan pegang batu yang laki-laki. Berarti saya nggak boleh Insya Allah deket-deket. kita doakan mereka akan segera mendapat jodoh. Amin. Gitu sih. Berarti saya nggak boleh deket-deket, Pak. Nanti kalau saya kepleset, nah bahaya kan. Gitu kan. Nah, dulunya ini memang pernah dipakai ini untuk film Malampir. Ini. Nah, ini bunyinya gong. Kalau ini yang di belakang saya satu lagi bunyinya seperti kendang ya. Nah, coba Pak. Sampurasun, assalamualaikum. Mm-hmm.
Penelusuran berlanjut ke masa Kerajaan Galuh di Indonesia. Jarak dari Gua Barat menuju pemandian Dewi Rengganis tidaklah terlalu jauh. Gua ini berjarak 500 meter. Hari kedua, saya dan tim jejak leluhur Nusantara masih berada di Cagar Alam Pananjung, tepatnya di pemandian Dewi Rengganis. Kisah apakah yang terjadi di sana? 21 ke sana luar biasa. Apa mercusuar dunia di Pulau Jawa nanti? Neng semuanya, oh inilah yang Prabu yang di Gunung Salak, yang Prabu yang di mana, yang di Sriwijaya 12, Palembang, yang di Bramaraja, yang di mana akan muncul 27 kerajaan hebat Siliwangi. Pemirsa jejak leluhur Nusantara di rumah, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Pemirsa, saya sekarang sudah hari kedua di Pangandaran, tepatnya di tempat wisata alam dan tempat cagar alam. Dan saya sekarang ini berdiri di antara perbatasan wisata alam dan cagar alam. Oke pemirsa di rumah, saya panggil dulu dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Anto. Dengan ya. Bapak Anto ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Nanti Bapak siap bersedia membantu Ya. kami dalam bagaimana mengulas kisah sejarah dan kisah wisatanya, kisah misterinya di cagar alam ya Pak ya? Ya, insya Allah. Oke, mungkin Pak Anto bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa-pemirsa di rumah, Bapak sejak kapan untuk menjadi pemandu di cagar alam Pangandaran? Ya, perkenalkan pemirsa semua, nama saya Anto dan kebetulan saya dipercaya untuk memandu tim dari jejak leluhur Nusantara untuk memandu ke kawasan wisata, taman wisata alam dan cagar alam. Jadi tidak hanya wisata rekreasi saja di sini, tetapi banyak wisata religinya juga ada. Karena ada di sini masih banyak tempat-tempat yang bisa dibilang sakral seperti itu. Banyak sejarah-sejarah Ya. Nusantara juga ya Betul Pak ya? sekali. Saya udah penasaran banget untuk mengulas gimana nih, ada terdapat apa aja cagar-cagar alam di dalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jejak leluhur Nusantara. Ngerampes. Alhamdulillah saya sudah sampai di tempat sejarah bagaimana napak tilas yang pernah terjadi di jejak leluhur Nusantara ini. Di sini saya berada di tempat pemandian Goa Rengganis, Ibu Ratu Rengganis. Ibu Ratu Dewi Rengganis. Putri angkat Ibu Ratu Kidul. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk kisah-kisah selanjutnya nanti saya akan minta penjelasan dari yang bagaimana ini menjaga di tempat sini. Amin. Sebagai juru pemelihara, sebagai juru kunci, dan beliau mengetahui bagaimana sejarah dari Eyang Prabu Siliwangi, Amin. bagaimana kisah sejarah Pajajaran, dan beliau akan membagi segala ulasan semua kepada pemirsa di rumah Jejak Leluhur Nusantara. Sebelumnya saya panggil dulu, kita sambut dulu dengan Aki Kumis. Amin. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Amin ya robbal alamin. Silakan mau bicara apa? Kabarnya Ati? Alhamdulillah di saat ini bahasa Sundanya mah mejehna lah sehat itu. Mejehna. The best and the way udah beres, tidak ada reba, semoga semuanya. Amin. Jadi udah sukses, udah sehat, berarti itu adalah hebat. Karena sehat adalah surga program kehidupan dan rasa feel gitu. Sirullah nurullah wujudullah ya ingsun sejati dat Allah, kita lah sebagai pecinta sejarah di hadapan Allah, disuruh oleh Allah, diperintah oleh cinta alam. Dengan bahasanya cinta sejarah, atau di dalamnya Sang Hyang Hodamnya ada Prabu Siliwangi atau Eyang Pemanah Rasa dan sebagainya. Masalah kehayatullohan itu wahyunya ada Kangjeng Agung Rahmatan Muhammad SAW. Yakin ini nyambung, sejuta kitab di Al-Quran mengikuti Trisula Weda udah menyatu menjadikan wahyu yang luar biasa. Masya Allah. Silakan kalau mau tanya tentang apa, saya semoga mampu. Kalau tidak, tahun 100 tahun yang akan dijawab ke ibunya juga gitu kan Neng gitu. Iya. Saya bilang Neng karena merasa bahwa ini dari Tutut Tinular, Ibu Dewi Ratu Rarasati dari Bogor, ya, yang Pemanah Rasa sebagai buyut keberapa, cucu keberapa, terus generasi yang ekselisasi, semoga sukses dengan adanya jembatan seperti ini. Amin, Dan ya Allah. cinta sedunia ini, karena nanti dunia ke Indonesia akan minta tolong dengan hebat. Amin, ya Allah. Silahkan, Saya apa percaya. ada lagi yang mau ditanya? Aki, kalau saya lihat di sini kan, Aki di sini tentunya sudah lama sekali Aki. 7 tahun berjalan. Sudah 7 tahun berjalan. Banyak alkisah yang udah Aki dapat secara Aki memang berada di sini, dan Iya. memang Aki sendiri juga mengetahui bagaimana dari struktur dari sejarah Pajajaran. Ya, Nah, kita mulai dari Dewi Rengganis dulu Aki. Iya. Memang kebetulan kita kan berada di sini. oke. Nah, ini asal mulanya menjadi tempat Ibu Rengganis. Ibu Rengganis, pemandian Ibu Rengganis itu asal usul. Asal usulnya itu gimana Ki? Jadi kalau asal usulnya dia, Rengganis ini melawatkan satu ilmu alam, ilmu kerukunan, ilmu sejarah, ilmu hikayat, ilmu filosofi, ilmu syair, sajak, pantun, ilmu berbagai kebujangan. Jadi dia tuh nyambung ke masalah ayatullah yang jumlah 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Tidak jauh dia lindungannya di sana. Masya Allah. Dilindungi Siliwangi ini setelah saya kontrol itu dari kalimat surat Al-Haqqah, ini nanti ada yang baca. Surat Al-Haqqah surat 69 itu ayat 41, 2, 3, 4, 5. Itu kalimatnya pertamanya walau taqwala alina badolake wil. Siapa bicara benar, hebat benarnya. Siapa bicara salah, wow salahnya itu. Ada kalimatnya lagi satu yang mendukung Siliwangi, apa? Innahu ala rajmi laqadir, dalam surat At-Tariq ayat 8. Tadinya tidak ada, jadi ada tiada. Jadi Siliwangi ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendamping hebatnya kaligrafi wahyu Allah yang lahirnya oleh Rasulullah SAW abad kelima. Rasulullah juga sifat Allah, segala sifat Siliwangi sama kesifatannya. Cuman Siliwangi diberi kehebatannya apa? Bisa wujud, bisa tidak wujud. Kalau Prabu Sang Hyang hebatnya wahyu, Kangjeng Agung Rahmatan Muhammad SAW, dia tidak memperlihatkan masalah wujud atau tidaknya, tapi secara alim. Makanya Quran mah bisa dibuka, tapi kalau kitab Siliwangi nggak bisa dibuka. Karena Eyang Joyo mengatakan, Eyang Nonton Nonggoro, Eyang Kutub Brahmani, jangan sembarang buka ilmu Siliwangi kalau tidak kuat gitu. Tapi alhamdulillah generasinya suka ada yang masuk sendiri karena robito atau tafakurnya kepada Allah kayak Neng luar biasa. Jadi mengisi sendiri akibat dia tanpa mencari, tapi dia tafakur di dalam gelap hati yang murni, yang suci, yang bening. Allah memasukkannya melewat malaikat Jibril, Mikail, Jibril, Israfilnya masuk. Jadi Neng-neng ini bukan hanya Neng, dari mana-mana Nusantara ada, hanya beda jalur, tapi alhamdulillah udah hebatnya. Dan nanti mercusuar dunia di mana Siliwangi itu berdiri, dialah
bendera Siliwangi menyatu dengan bendera merah putih dan bendera Rasulullah atau bendera apa? Bendera Sulaiman, bendera Khidir. Mudah-mudahan barangkali, tapi ya apa Indonesia mercusuar dunia itu nanti. Sekarang aja udah kelanjutan dari tahun 79 pasukan Garuda 8 menolong negara Kamboja, jangan Kongo, resimen para komando angkatan darat dan resimen pasukan gerak cepat sukses. Maka nantinya dunia semuanya akan berputar kuliah, berputar minta tolong ke Indonesia. Amin. Siapa yang menjadi hebatnya Siliwangi itu? Ya Neng atau ini kita ini. Karena Prabu Siliwangi maka yang malaikat. Ada kata tiada tapi ada di mana-mana. Gitu. Tadi, punten Ya boleh. Aki tadi bilang katanya kalau Ibunda Dewi Rengganis itu adalah anak angkat dari Ibunda Ratu. Iya, betul itu. Betul banget. Itu betul banget. Betul, Ya. karena ada tulisannya, ada ceritanya di Cirebon, kata aki-aki Eyang Sukma Wijaya Kusuma Diningrat itu. WM atau RM Wijaya Kusuma itu. Itu memimpin juga sebagai delik untuk Jawa Barat Selatan. Gitu. Dia ada dan kadang-kadang susah dicari. Iya, alhamdulillah ya. Betul itu. Betul ya Pak ya. Ya. Nah jadi saya udah dilihatkan selama 2 tahun lebih tafakur Neng sama. Saya disuruh sama Kesultanan kalau kamu mau ketemu dengan Yang Goib bukan pakai sasajen, bukan. Ibu Ratu mengabekian sasajen. Apa atuh, Romo? Itu begitulah Robito sama Allah, tafakur sama Allah. Akhirnya ditemui. Setelah itu sebelum ditemui didatangi Jenderal Suprapto mantan yang konon meninggal di Luang Buaya dengan Ibu Rengganis istrinya setelah diganti nama juga. Ada selendang yang menolong ini saya mau bentar dulu kok. Abah, kenapa Pak Jenderal bilang Abah? Itu gelar, biarpun baru bayi gelar nanti juga ya Abah hilang sendiri. Kamu ke saya harus Romo, karena saya orang tua kamu. Oh ya oke. Jadi Ibu Ratu itu setelah saya tadi bilang sama Karuhan harus begini, 2,5 tahun baru ditemui lapor saya. Oh nanti saya ngomong lagi sibuk. Udah gitu pas di depan gua Parat itu. Miss, kamu udah ketemu siapa? Ya Romo dulu katanya saya kalau ditemui ibu harus ngomong. Ini mendengar nih kalau saya ngomong Yang Goib, Amerika juga juring di Amerika kita tahuan karena sebelumnya satu arah, satu jalur dunia. Ya terus gimana? Pertama Ibu Ratu itu menemui saya nih, maaf ya Ibu ya, karena saya cerita sejarah. Pakai gaun putih, rambutnya panjang, itu udah biasa. Jadi gaun suci, gaun putih karena dia juga penyebar Islamnya. Iya, Ibu Ratu benar. Terus keduanya pakai baju hijau berukat zaman dulu yang tapi bening bercahaya. Pakai siger, ada konde rumyak. Ketiganya pakai baju ungu titik emas. Pakai baju rumyak juga ini sigernya. Keempatnya pakai baju kuning emas, kerudung emas, selalu senyum. Alhamdulillah ya Allah. Jadi dia si Romo Suprapto itu jenderal itu legend tuh, kalau mimpi apapun kamu jangan bergerak dan jangan apa-apa, jangan bersuara. Kamu cukup assalamualaikum di dalam hati, betul. Jadi saya di sana cuma assalamualaikum ya Ibu, kami yang Ibu, mohon saya apa yang di dalam hati saya ini dan dunia ini dan orang-orang keturunan Prabu Siliwangi ini semuanya semoga dihebatkan oleh Allah. Karena Indonesia ada tutur tinular dunia. Pusarnya dunia adalah Pulau Jawa gitu kira. Itu kira-kira seperti itu ya. Gitu aja lah gitu. Ini saya didengarkan sama Ibu. Ada tapi pasti ada, tiada tapi ada. Jadi bukan tidak perlu saya mendalami Quran, tapi kalau ada yang ngomong seperti saya ngomong cuci muka awet muda. Kalau ngomong musyrik duduk apa? Kalau ngomong saya cuci muka awet muda kenapa dimusyrikan? Cerita ayatnya dibuka baru dia. Awet muda ya juga tadi karena ada pH mineral itu ya sebenarnya. Secara ilmiah. Iya, jadi ada cerita mistisnya, ada cerita fisikanya. Karena di dalam Quran ada 7 titik, semuanya titik yang mana yang mendampingi fisika dan alamnya gitu nih. Masya Allah. Nah ini pengetahuan baru untuk Iya, di luar kurikulum ilmu Siliwangi belum terbuka banyak. Iya. Belum ada izin dari Eyang Prabu. Iya, jadi jangan hanya bicara secara itu mistik. Ya baru Al-Quran aja udah pada gelut, apalagi diberi kesaksian Siliwangi ribut gelut semua. Ya. Bingung aing yang misana gitu cek bahasa Sunda. Pemirsa, seru sekali perbincangan dengan Aki, luar biasa ya Aki ya, orangnya nyentrik, pinter sekali ya. Saya tutup dulu acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam bahagia. Ya. Saya juga sama-sama mohon maaf kurang dan lebihnya. Ini cerita legenda. Walaupun bagaimana semoga menjadi kecintaan dalam penelaahan lebih dulu. Amin. Jadi jangan sesuatu ditelan bulat-bulat, tapi
pencernaan, pencerminan, pembenahan, penelahan sangat kita bersama dengan petilasan nenek moyang ini yang dijalankan oleh Neng dan Saprakancayang dari Bogor. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.